yang paling pertama yang diperintahkan oleh Bapak Wali Kota ada saya pada saat itu, karena kebetulan saya juga Ketua Laskar Merah Putih, yang paling pertama kita membuka jalur di situ dan dipimpin oleh teman-teman di situ adalah pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh teman-teman pemuda. Kita membuka jalur dan alhamdulillah kita yang paling pertama tiba di Kota Palu. Ini merupakan kepedulian dari Bapak Wali Kota terhadap bencana. Bukan hanya bencana di Kota Makassar, tetapi bencana di daerah-daerah lain. Saya lanjut. Oleh karena itu, Kota Makassar mampu menahan, menyerap, dan beradaptasi dan memulihkan diri dari akibat bencana alam secara tepat waktu dan efisien. Adanya kelompok tanggap bencana yang digawangi anak-anak muda terasa lebih tepat, mengingat populasi anak muda di Kota Makassar cukup besar, sekaligus mengedukasi secara lebih dini agar menjadi pribadi yang selalu siap terhadap bencana sampai usia menua. Pada sisi yang lain, pemuda tangkap bencana di kawasan pemukiman kota dapat mendorong rasa solidaritas generasi muda, menumbuhkan kecintaan pada lingkungan dan memupuk rasa peduli. Ini yang perlu kita terus giatkan dan terus kita pupuk. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini merupakan bentuk persiapan dan kewaspadaan kita. Sehingga bila nanti terjadi bencana, para pemuda Makassar yang telah mengikuti kegiatan ini dapat siap dan tanggap membantu menangani bencana tersebut. Kegiatan ini menjadi edukasi dan persiapan untuk mengantisipasi jika saja terjadi bencana di Kota Makassar. Jangan sampai tiba masa tiba akal. Apalagi akhir-akhir ini Kota Makassar memasuki musim penghujan. Makanya perlu dibekali agar pemuda tanggap bencana yang mungkin akan terjadi kapan saja. Iya. Jadi Kota Makassar memang harus kita persiapkan ya, apalagi di musim penghujan. Tadi saya bicara dengan Pak Kepala Badan, mungkin di bulan-bulan depan itu lebih intens lagi ya. Dan saya harap bukan hanya pemuda ya, tetapi seluruh warga Kota Makassar memiliki peduli terhadap bencana yang kapan saja bisa terjadi. Kalau di Makassar mungkin banjir di beberapa tempat ya, dan itu yang harus kita antisipasi. Layanan yang dimaksud adalah layanan bebas pulsa, nomor tunggal panggilan darurat atau NTPD 112 Makassar yang bertujuan untuk mendukung dan mempercepat penanggulangan bencana pemerintah Kota Makassar. Nah, alhamdulillah kita sangat bersyukur karena di Makassar sudah ada 112 ya. Jadi mudah-mudahan 112 ini terus-menerus mempersiapkan dan ready terus gitu. 21 kali 24 jam. Sama dengan 911 ya. Jadi kalau di kota-kota besar atau di yang kita biasa kenal 911 di Amerika misalnya, itu apapun kejadian apapun 911 selalu siap. Bukan cuma bencana, tapi apapun juga di situ. Ya. Jadi kita harapkan Kominfo ini betul-betul siap dalam kepedulian mereka terhadap 112 itu. Sehingga siapapun yang menelepon, biasakan juga ada yang main-main kan. Tapi tidak apa-apa, itu terus kita persiapkan, kita ready terus, siap terus. Karena bencana kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi. Ya. Jadi 112 ini sudah terkoneksi semua dengan instansi-instansi yang berkompeten, misalnya pemadam, dinas kesehatan dan sebagainya ya. Saya kira ini perlu, setelah ini terus-menerus perlu digiatkan untuk mensosialisasikan terhadap penggunaan 112 ini. Ya, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan hampir di semua SKPD menurut saya ya, sangat penting untuk melanjutkan 112 ini kepada masyarakat dan stakeholder yang masing-masing. Ya. Hadirin yang saya hormati, akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Major Corner dengan tema Makassar Tangguh Tanggap Bencana saya buka secara resmi. Demikian saya sampaikan.
Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Makassar, 25 Oktober 2002. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Hamdan Pomanto. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Irwan Rusdiadi Adnan MSI yang telah memberikan sambutan dan secara resmi membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi rangkaian acara pembukaan kegiatan Mayor Corner dengan tema Makassar Tangguh Tanggap Bencana. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, teman-teman sekalian. Berbahagia dan bangga karena di hadapan kita bapak-bapak pembicara adalah amunisi-amunisi Kota Makassar dalam hal emergency respon, penanggulangan bencana dan sebagainya. Dan memang inilah yang diharapkan tentunya. Seperti yang disampaikan oleh pada pembukaan tadi bahwa kegiatan ini adalah Mayor Corner memang, tetapi pada hari ini tema kita adalah Makassar yang tangguh dan tanggap terhadap bencana. Tadi disampaikan di pembukaan juga tentang bagaimana kesetaraan, olehnya itu relevansi saya kira kehadiran kita semua pada hari ini adalah kita membangun kesetaraan itu, kemudian membangun komunikasi itu, dan kemudian kesepahaman dan keselarasan di lapangan nantinya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana respon kita apabila terjadi ancaman bencana di Kota Makassar. Nah, teman-teman sekalian, salah satu indikasi bahwa negara kita juga memang warganya adalah orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk hal-hal sosial dan kemanusiaan. Salah satu lembaga internasional, Charity Aid Foundation, itu secara rutin merilis indeks kedermawanan, apa istilahnya, World Giving Index. 2018 itu Indonesia nomor 1, Pak. 2020 nomor 1 lagi, 2022 ini nomor 1 lagi, di urutan pertama lagi kita. Indikatornya adalah ada 3. Yang pertama, orang Indonesia dikatakan helping stranger, mau menolong orang lain. Yang kedua itu mau mendonasikan sebagian uangnya untuk orang lain, dan yang ketiga adalah mau meluangkan waktu untuk menolong orang lain. Dan salah satu indikasi kehadiran bapak-bapak, ibu sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ya semoga kita bagian dari itu. Nah, pada hari ini bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian, di hadapan kita ada hadir pembicara pertama, Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Bapak Ahmad Hendra Hakamudin. OPD BPBD adalah secara mandatori oleh negara yang ditugasi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar. Dan pembicara kedua di hadapan kita ada Dr. Udin Saputra Malik. Beliau basicnya seorang dokter, dan kita tahu bersama dari profil beliau ternyata summa cum laude. Beliau menyelesaikan di Fakultas Kedokteran UNAS summa cum laude. Keseharian beliau saat ini aktif di kegiatan kemanusiaan, meskipun demikian jauh sebelum hari ini beliau adalah
aktivis emergency response. Beliau terlibat dalam emergency response di Palu, di Lombok, dan beberapa wilayah bencana di Indonesia. Olehnya itu relevansi kedua pembicara hari ini adalah bagaimana kita membangkitkan kembali pasca Covid kemarin, relatif kita bisa dikatakan ada di lapangan dalam konteks emergency response. Pada hari ini kita ingin menjalin kembali komunikasi itu, kita ingin menjalin kembali ikatan-ikatan emosional itu. Olehnya itu akan ada pencerahan-pencerahan dan tambahan pengetahuan dari kedua pembicara kita pada hari ini. Olehnya itu yang pertama, kesempatan pertama kita melihat talk show saja, tidak seformal ini mejanya sebenarnya. Kesempatan pertama kepada Bapak Kepala Pelaksana BPPD, Pak Ahmad Hendra Hakamudin. Disilahkan Pak Wakil dan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada kesempatan ini, dari Dinas Kominfo sebagai penyelenggara, kemudian narasumber Dr. Udin yang untuk kesekian kali kita ketemu bersama-sama, dan Pak Moderator yang alhamdulillah ketemu lagi di forum ini, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini, baik itu SKPD dan wabil khusus kepada relawan-relawan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan hikmat sehat dan kuat dalam sebuah forum yang saya selaku Kepala Pelaksana BPPD sangat berterima kasih kepada Kominfo ada forum seperti ini, karena memang forum-forum seperti inilah yang akan sering kita atau di internal BPPD akan inisiasi. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan perkenalan secara singkat BPPD itu seperti apa. BPPD adalah penegasan negara. Saya ulangi, BPPD adalah penegasan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat dalam sebuah konsep welfare state, yaitu negara yang harus bertanggung jawab kepada warga negaranya dalam suka maupun duka, apalagi duka. Oleh sebab itu, di tahun 2007 terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan disitulah cikal bakal dan sekaligus sebagai pengganti Satporlak pada saat itu. Negara sepertinya membutuhkan otoritas yang lebih pada saat situasi kebencanaan atau kedaruratan. Maka di tahun 2007 tersebut terbitlah undang-undang tersebut, dan kemudian tahun berikutnya ada Perpres tahun 2008 nomor 8 memerintahkan kepada daerah-daerah untuk membentuk BPBD di daerah masing-masing, baik itu di provinsi atau kota. Ditanggapi oleh pemerintah Kota Makassar, terbit Perda nomor 3 tahun 2009. Jadi kalau kita lihat runutannya, dari 2007, 2008 Perpresnya keluar, kemudian 2009, ini adalah komitmen pemerintah kota dalam hal penanggulangan bencana di Kota Makassar. Kami di BPBD di backup oleh 3 bidang. Bidang 1 yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kebetulan kabitnya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah bidang kedaruratan dan logistik, dan yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Sini juga ada kepala bidangnya.
tugas-tugas BPBD dalam kaitan penanggulangan bencana cukup banyak. Namun yang ingin saya sampaikan di sini bahwa usaha-usaha atau apa yang menjadi prioritas, saya ulangi, usaha-usaha yang dilakukan oleh BPBD dan apa yang menjadi prioritas ke depan, inilah yang akan kami sampaikan. Tentu saja dalam tugas-tugas itu kami memiliki rencana aksi yang kami maksud adalah bagaimana menganalisis ancaman kebencanaan yang ada di Kota Makassar, kemudian bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi ancaman bencana di Kota Makassar, dan sekaligus juga mengukur kapasitas masyarakat atau Kota Makassar kaitan dengan kebencanaan yang kami sebut dalam kajian resiko bencana. Jadi saya pikir dengan forum seperti ini juga bisa diinisiasi bagaimana forum ini, forum pengurangan resiko bencana, yang merupakan wadah dari seluruh pelaku-pelaku yang concern terhadap kebencanaan atau kerelawanan untuk menjadi forum diskusi, untuk mencari akar masalah, mencari solusi dalam hal baik itu mitigasi ataupun langkah-langkah penanggulangan bencana ke depan. Jadi saya harap mohon izin dari Kominfo, forum ini juga kita manfaatkan untuk bagaimana forum ini terbentuk, sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Makassar seluruh elemen dapat terlibat di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, perkenalan bagaimana BPBD dan apa menjadi prioritas-prioritas BPBD hari ini dan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terkait dengan itu, kesempatan berikutnya kami minta kepada Dr. Udin dapat berbagi perspektif tentang bagaimana kolaborasi dalam membangun volunteerism, terlebih dalam konteks kebencanaan di Kota Makassar. Kiranya dapat berbagi perspektif, termasuk bagaimana informasi yang saya dapat, ternyata Dr. Udin adalah alumni AFS, Pertukaran Pelajar. Tentunya juga bisa berbagi perspektif bagaimana masyarakat di-hire dalam hal kesiapsiagaan bencana di negara Jepang, tempat AFS-nya beliau dulu. Dan terakhir beliau mendapat predikat Most Dedicated Volunteers dari AFS tahun 2021 atas aktivitas beliau di bidang kemanusiaan. Olehnya itu waktu dan tempat kepada Dr. Udin Saputra Malik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pantun? Siap-siap pantun bakal acara. Oke, buka lapak di Bukit Tinggi. Bapak Ibu, semangat pagi. Oke. Mau lagi? Oke. Jalan kaki ke Sandung Batu. Capek. Sakit. Jalan kaki ke Sandung Batu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Dr. Udin Malik yang mungkin baru ketemu saya. Saya bersama teman-teman di Forum Kemanusiaan Kota Makassar berinisiasi kemarin untuk mengumpulkan teman-teman di luar landscape kebencanaan. Di sini kan kalau tadi Pak Kalak bilang ada Pak Kaops yang selalu berganti-ganti baju, karena memang orang bencana itu 5L, lu lagi gitu. Yang ke Palu itu Tonji juga, yang ke Lombok itu Tonji juga, banjir dan seterusnya. Bahkan memang itu jadi pembicaraannya kita ini ketemu kalau bencana saja. Di luar kebencanaan tidak pernah kita ketemu. Nah makanya saya bersama teman-teman di Forum Kemanusiaan Kota Makassar itu sehabis bencana Leping di Donghaya itu kita bentuk forum. Kita namakan Forum Kemanusiaan Kota Makassar.
Di dalamnya ada lebih dari 35 organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang sosial, bencana, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Nah, kenapa kayak nama-nama dinas? Karena kesehariannya paling banyak itu kita tangani itu yang berkaitan sama kasus-kasus tersebut. Ya, mulai dari pendampingan lansia, pendampingan pasien yang tidak mampu, kemudian bencana, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, sehingga kita bentuk wadah forum itu. Selain kita sesama relawan berkolaborasi, kita juga menjembatani dengan stakeholders, dengan birokrasi. Dan yang paling nanti kita mau tunggu-tunggu lagi itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan dunia usaha. Karena sewajarnya dan seharusnya penanggulangan bencana itu haruslah berupa kolaborasi pentahelix, ya. Nah, termasuk juga Mayor Corner pada hari ini sebenarnya saya dihubungi sama Kominfo, ditanyain, Dok, kami ada 1 slot Mayor Corner, kira-kira mau bahas apa? Saya bilang kita harus bahas tentang pembentukan forum pengurangan risiko bencana. Kenapa? Banyak tempat yang saya datangi bencana, cuma satu di masalahnya, daerahnya tidak siap. Nanti sudah bencana baru dia bikin seperti ini. Memangnya ini bencana rutin tiap bulan. Memangnya kita tahu ya kalau seumpamanya wilayahnya memang sudah rutin kayak di sini banjir apa segala macam, oke lah. Tapi kita tidak minta suatu saat ada bencana. Nah, contohnya yang kita sempat kelabakan kemarin adalah bencana kesehatan, pandemi. Nah, di situ ketahuan bahwa kita betul-betul kurang preparationnya, kurang preparedness-nya. Di situ juga kemarin saya berdarah-darah untuk menciptakan kolaborasi. Karena Pak Kalat tadi bilang BPBD itu cuma 100 orang. Undangan Pak Kalat saya pantau di sini sudah lebih dari 100 orang. Jadi kalau Pak Kalat bikin temu kangen BPBD, ini nih, segini anggotanya Pak Kalat. Nah, ini saja teman-teman ini perwakilan Ji, sudah dibatasi kalau bisa setengah orang mau datang. Saking maunya semua datang Pak. Ini undangannya baru kemarin kita sebar dan alhamdulillah tepuk tangan semua bagi teman-teman yang respon time-nya memang sangat anak bencana banget. Gitu kan? Anak bencana itu kan belum muncul di media dia sudah turun. Forum pengurangan risiko bencana ini memang bukanlah hal yang baru. Forum pengurangan risiko bencana memang banyak didengungkan semenjak bencana-bencana besar seperti Aceh, Padang, dan seterusnya. Namun implementasinya sangatlah kurang. Nah, bahkan saya mau men-challenge ini Pak Kalat, kalau ini jadi Pak Kalat kita harus gembar-gemborkan ke nasional supaya bisa menjadi percontohan. Kita harus menjadi percontohan sebagai kota resilient, kota tangguh bencana. Jadi selama turun itu memang yang paling sering kita persoalkan adalah masalah koordinasi dan komunikasi. Sehingga jawaban dari persoalan itu adalah pembentukan forum pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Kenapa harus berbasis komunitas? Karena penanganannya juga harus berbasis komunitas, perencanaannya juga harus berbasis komunitas. Forum pengurangan risiko bencana itu kita harapkan terbentuk hingga level akar rumput, yaitu kelurahan. Kalau bisa sampai RT RW bahkan. Karena Tagana itu kan sampai kelurahan, Satpol juga sampai kelurahan, PMI Sibat sampai kelurahan juga. Jadi alangkah baiknya semua potensi-potensi yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kebencanaan ini berkumpul untuk menemukan apa persoalannya. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang hadir sangat last minute kami undang. Kehadirannya bahkan melebihi 100% dan ini masih banyak nih, masih bisa ditambah lagi nih. Bila mana kalau mau lagi bikin jilid 2 atau mau dibikin lagi di Karebosi, insya Allah kita datangkan lagi. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua yang hadir di ruangan ini untuk merealisasikan wacana ini. Ya. Kemudian strategi selanjutnya adalah kita melakukan pemetaan pemangku kepentingan. Jadi dalam lingkup kebencanaan
kurang lebih teman-teman lah yang berperan, ya. Nah, nanti Pak Kalak dan teman-teman sekalian, ada juga kita harus colek-colek lagi forum CSR. Supaya jangan CSR cuma untuk futsal, cuma untuk bulu tangkis. CSR itu harus kembali ke masyarakat dalam bentuk yang paling bermanfaat. Jadi simpelnya ini apa adalah nanti kita akan berkumpul di masing-masing kelurahan. Nah, kita pertama ini di level kota dulu, kita formaturnya bagaimana. Pak Kalak, ya, nanti ini nempel di mana, kemudian pembinanya siapa, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan seterusnya. Kalau perlu kita advokasi supaya forum serupa ini diduplikasi sampai level kelurahan. Sebagai penutup, saya harapkan forum ini menjadi cikal bakal pembentukan forum pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, sehingga kedepannya kalau bisa dan harus, insya Allah bisa, kita ketemu bukan di sini lagi, kita ketemu langsung di kelurahan-kelurahan. Tapi jangan dalam keadaan bencana, ya, dalam keadaan deklarasi forum atau hal-hal yang berkaitan dengan capacity building. Baiklah, demikian Bapak Ibu kakak-kakak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sesaat lagi akan berlangsung sosialisasi Mayor Corner dengan tema Makassar Tangguh Tanggap Bencana. Kegiatan ini diselenggarakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kota Makassar yang dihadiri langsung oleh tokoh pemuda Makassar, Dr. Udin Syaputra, dan juga Kepala BPBD Kota Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin. Lalu seperti apa sosialisasi Mayor Corner pagi ini? Mari kita saksikan bersama. Laporan panitia yang akan dibacakan oleh Ibu Andriani Saleh, SIP MSI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Andi Irwan Rusfiadi Adnan MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dan yang mewakili, para narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini, untuk menghadiri kegiatan Mayor Corner dengan tema Makassar Tangguh Tanggap Bencana. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa prinsip kesetaraan dalam bekerja sama diperlukan antara pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk berbagai lembaga organisasi kemasyarakatan, sehingga perlu dianggap untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku panitia pelaksana kegiatan melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksana. A. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. B. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Maksud dan tujuan kegiatan. Untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Makassar dengan seluruh stakeholder di Kota Makassar sesuai peraturan berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 8 Tahun 2019. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 pukul 9 sampai selesai.
Tempat Aston Hotel and Convention Center, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10, Makassar. 4 peserta. Peserta terdiri dari 1. Pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi kerelawaan tanggap bencana di Kota Makassar. 2. Yayasan sosial di Kota Makassar. 5. Sumber dana. Kegiatan ini bersumber pada APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 6. Narasumber. Adapun narasumber atau moderator pembawa materi kegiatan ini adalah 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, Bapak Ahmad Hendra Hakamuddin sebagai narasumber pertama. 2. Tokoh pemuda Dr. Udin Saputra Malik sebagai narasumber kedua. 3. Nur Hidayat Sukardin STMT sebagai moderator. 7. Penutup. Demikian laporan singkat panitia pelaksana kegiatan ini, dan selanjutnya dimohon Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Bapak Dr. Andes Haji Irwan Rusfiadi Adnan MSc, dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri bersama acara Major Corner dengan tema Makassar Tangguh Tanggap Bencana. Hadirin yang saya hormati, bencana merupakan suatu peristiwa yang seringkali kita temui di berbagai daerah. Bencana membawa dampak negatif terhadap masyarakat, mulai dari kerugian material hingga kerugian jiwa. Bencana memang tidak bisa kita prediksi karena merupakan salah satu gejala alam. Ancaman bencana alam merupakan realitas yang sulit dihindari. Dalam upaya untuk mengurangi jumlah korban jiwa pada kondisi tanggap darurat yang disebabkan oleh bencana alam dapat dilakukan dengan pelayanan yang cepat dan tepat. Hadirin yang saya hormati, Kota Makassar merupakan salah satu kota terpilih dalam penanganan bencana secara tepat, cepat, dan tangguh bencana. Karena Kota Makassar memiliki kesiapan sumber daya manusia yang cukup tangguh, serta bisa diandalkan dalam hal penanganan bencana. Apalagi anak-anak muda kita di Kota Makassar memiliki potensi yang baik dalam tanggap bencana. Saya ingat kemarin, waktu beberapa 2 tahun yang lalu barangkali, pada saat itu bencana Palu ya. Apa yang saya highlight tadi dari Dr. Udin, bagaimana tentang altruisme, volunteerisme, bagaimana pentingnya partisipatif, bagaimana pentingnya akuntabilitas, dan bagaimana pentingnya literasi. Nah, dalam konteks yang berikutnya adalah bagaimana pentingnya capacity building di semua pelaku penanggulangan bencana, baik yang beraktivitas di pra bencana, terlebih di emergency response dan pasca bencana. Nah, sebelum ke peserta, karena memang sifatnya ini berbagi informasi dan kesetaraan, sebelum saya lempar ke peserta untuk respon dari peserta, ada
sudah ada masuk sebenarnya orangnya malu-malu, tetapi dia WA ke saya bagaimana BPBD dalam konteks peningkatan kapasitas relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin langsung ke floor. 3 orang pertama, disilakan hitungan 1, 2, 3 yang ingin membagi respon. 1, 2, 3. 3 orang pertama disilakan. Saya kiri dulu perempuan dari atas. Kakak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan jujur saya sangat berbahagia melihat kedatangan teman-teman semua, karena semakin banyak dan semakin bervariasi kita semua hadir di sini. Hampir seluruh kalangan, dan kalau Bapak Kalak tadi dibilang bahwa di BPBD itu hanya 60 orang, jangan khawatir Pak, kami relawan bisa berpuluh-puluh kali lipat. Dan saya rasa kita juga dari basis yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda, karena saya lihat dari teman-teman ada mulai dari tim rescue-nya, ada dari relawannya, sampai ke memasak dan dapur umumnya pun sudah siap. Jadi yang mau diinisiasi hari ini saya rasa memang harus dipercepat, karena sisa bagaimana membentuk wadah ini makin mantap dan berstruktur lagi, agar kegiatan kita tidak diwacanakan dan melesap begitu saja, tapi kita terus dengan membuat suatu program kerja dan meningkatkan kapasitas kita. Saya dari Forum Sulsel Peduli, jujur saya bilang sangat bangga sekali. Tadi saya sengaja lewat dan melihat dari belakang tulisan-tulisan bajunya teman-teman. Walaupun maksudnya kita berbeda-beda, semua ada warna, ada tulisan-tulisan, tapi saya yakin bahwa niat kita di sini sebagai relawan tetap satu, dan itu memang sudah sangat membanggakan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa orang Indonesia itu responnya terhadap bencana itu sangat cepat. Cepat sekali mau menolong apapun itu, baik tenaga, pikiran, materi, dan itu kita sudah lihat bahwa ketika terjadi bencana memang kita semua bergerak. Mungkin itu saja dari saya Pak, bahwa ada suatu kebanggaan dan kesyukuran bahwa kita ada di sini, dan saya berharap bahwa respon hari ini kita sudah melangkah bahwa sudah ada yang terpilih, dan kita minggu depan kita sudah ada di kelurahan untuk bergerak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Maya. Kedua tadi di depan sini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari perwakilan masyarakat Cinta Masjid Kota Makassar. Kebetulan saya sekretaris yang sangat bangga melihat salah satu program yang baru kali ini terjadi di Makassar, menyatukan semua elemen-elemen sosial masyarakat. Saya mensupport, saya memberi ucapan hormat kepada Dr. Nudi yang salah satu pelaku inisiasi menyatukan semua elemen, karena akhlak kepedulian di Kota Makassar, minta maaf, inilah yang paling riskan. Kebetulan saya pelaku LPM RT/RW juga di wilayah, dan kebetulan saya mantan ketua Sibat angkatan kedua. Iya. Tapi yang menjadi miris begini Pak, banyak di wilayah itu yang ingin membentuk wadah-wadah kepemudaan kepedulian, tetapi respon pemerintah minta maaf. Saya berbicara karena saya sendiri yang rasakan. Saya biasa membawa pemuda ingin melibatkan ke Karang Taruna misalnya,
ingin melibatkan Kesibat misalnya, ingin melibatkan PPMI misalnya, tetapi respon dari pemerintah itu kurang update. Alangkah bagusnya Pak, kalau kapan ada niat kita, bantulah, responlah dengan bijak, responlah dengan baik. Karena di Kota Makassar, minta maaf, kalau organisasi itu biasanya iri hati akan kesadaran bahwasanya organisasi kita ini sama. Organisasi kita ini sama tujuannya ke masyarakat ini. Amal jahiliyah yang kita, organisasi yang kita bentuk adalah kenangan dan respon untuk anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi saran saya Pak, permohonan saya, apabila ada bentukan pemuda yang menurut materi tadi, apabila ada peran pemuda yang ingin membentuk kelompok, apakah itu KUB, apakah itu kelompok usaha bersama, kelompok pemuda yang utamanya nih Pak, karena teman-teman rata-rata pemuda rata-rata adik-adik kita tanya di mana Karang Taruna, di mana PMIK yang biasa kita giat-giat jadi tapi tidak kelihatan begitu, tidak menyatunya ini elemen untuk menjemput. Kalau bisa peran pemerintah Pak lebih respon lagi untuk mengambil curhatnya kita. Curhatnya ini kita wakil pemuda lah, iya, wakil pemerhati pemuda di wilayah. Karena salah satu program ini yang kemungkinan besar bisa mengurangi angka kriminal yang ada di Kota Makassar, yaitu respon adanya wadah kepedulian masyarakat. Ini sangat kami dari masyarakat Cita Masjid akan mengapresiasi sekali ini kegiatan. Mudah-mudahan terlaksana di kelurahan dan kecamatan, dan kami siap untuk memberi apresiasi dan memberi apapun yang kita bisa berbuat untuk ke depannya untuk pemuda. Untuk kedua Pak, kalau bisa materi ini kita bagikan ke peserta. Apakah dalam PDF sebagai bekal kita untuk pulang dan bisa diafiliasikan lagi ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di berikutnya meja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama kami Muhammad Syukri Kurusi, Ketua Umum Disaster Management Center Ikatan Pendidikan UNHAS. Jadi mungkin yang kalau secara umum yang paling mudah di ruangan ini adalah DMC KT UNHAS. Walaupun secara person-person di perusahaan-perusahaan tim kami sudah melakukan respon sejak Senin Aceh sebenarnya. Karena melihat bahwa ada baiknya kami mensentralisasi terkait bertanya semua potensi yang ada di Ikatan Alumni UNHAS, maka kami bentuk DMC KT UNHAS. Untuk mempercepat, saran kami adalah roadmap yang telah dibuat, karena ini melibatkan terkait juga ada BNPB, ada BPBB dan sebagainya. Bahkan mungkin Sulsel juga terlibat terkait penyusunan peta jalan dari PRBBK tersebut, sehingga kita bisa breakdown, membuat roadmap mungkin Sulsel, kemudian diturunkan lagi kabupaten kota, diturunkan lagi ke kecamatan, kelurahan, hingga pada tataran yang lebih kecil lagi, sehingga bisa matching antara hasil konferensi nasional yang dilakukan PRBBK 15 kemarin dengan apa yang dibuat di masing-masing pemerintah kota, sehingga semua kajian risiko bencana yang dibuat, ya saya yakin mungkin sebagian besar kita di sini relawan, ya belum pernah melihat ya kajian risiko bencana yang sudah dibuat. Bahkan ada mungkin yang sudah usang dan perlu dilakukan perubahan. Kalau kami sudah terbiasa Pak, karena terkoneksi dengan pusat studi kebencanaan. Nah, dari kajian risiko bencana itu kita buatkan action plan-nya, kemudian kita buatkan klasternya, mungkin forum seperti ini, dari situ akan terbentuk siapa-siapa saja yang mainnya di klaster peningkatan kapasitas, siapa-siapa saja yang mainnya di klaster WOS dan lain sebagainya, di rescue dan lain sebagainya, sehingga ketika penyusunan dan action plan terkait
apa yang harus kita lakukan itu sudah bisa fokus. Tidak lagi kita berbicara tataran sosialisasi dan lain sebagainya. Bahkan beberapa provinsi sudah melakukan rekomendasi terkait PPBK mereka. Nah, harapan kami Sulsel ini bisa membuat satu platform yang terkoneksi antara semua, bisa diakses, applicable, speednya cepat. Bukan hanya kita berbicara terkait ada berapa risiko bencana yang terjadi, tetapi kajian risiko bencana, penanggulangan risiko bencana dan lain sebagainya serta contingency plan itu sudah bisa diakses. Jadi jangan overlapping dan lain sebagainya. Mungkin dari kami cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Udin. Dari 4 dan dari respon dari floor yang ada adalah pada poin yang saya catat adalah yang pertama mulai dari belakang, perlu latihan bersama. Tentu latihan bersama bagian dari peningkatan kapasitas yang kita bilang tadi. Kedua, bagaimana literasi kebencanaan mulai dari anak sekolah, di semua level tentunya, dengan pendekatannya. Yang ketiga, memang perlu sebuah forum atau wadah yang bisa mengikat kita dan konsisten dalam kegiatan-kegiatan persuasaan pengurangan risiko bencana di wilayah Kota Makassar. Bukan hit and run tentunya, tapi ada yang mengawal ini barang sehingga sustainable keberlanjutannya ada dan pada saat dibutuhkan dia ada. Oleh itu tanggapan dari Respontor disilakan pertama ke Pak Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar dan kemudian Pak Dr. Udin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dari sisi kuantitas BPBD sudah saya sampaikan sangat jauh dari harapan kaitan dengan bagaimana menjaga Kota Makassar ini dari situasi kedaruratan atau kebencanaan. Dan tadi juga saya sampaikan poin penting bahwa potensi yang sebagian kecil yang ada di hadapan saya ini sudah memberikan komitmen dari Bu Mai luar biasa, dan itu sangat membuat angin segar bagi BPBD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini pun juga bisa terangkum bahwa inilah bagian evaluasi dari BPBD selama 1 tahun saya ada di sini, dan evaluasinya adalah belum optimalnya keterlibatan teman-teman potensi, bagaimana berinteraksi secara simultan ya dengan pihak BPBD. Jadi saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ketemu dengan para potensi atau relawan itu pada saat di lapangan, pada saat kejadian, sehingga kami beberapa waktu yang lalu bersama Dr. Udin juga mengumpulkan beberapa potensi atau relawan untuk menyampaikan hal yang serupa, bahwa ayo kita sama-sama untuk melaksanakan tugas negara yang dititipkan ke BPBD, dan kita semua dalam hal penanggulangan bencana dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya pada saat operasi evakuasi, tapi juga pada kegiatan-kegiatan bagaimana memasyarakatkan atau membudayakan kesiapsiagaan bencana. Yang kami butuhkan adalah semangat. Jadi kalau disampaikan tadi ada sedikit hawa-hawa pesimis bahwa semangat di awal, apalagi tanggapan-tanggapan yang sedikit miring kaitan dengan pemerintah jauh di sana. Kami siap, kami sudah siapkan wadahnya, kami sudah siapkan tempatnya, bahkan dari sisi anggaran insya Allah dengan segala keterbatasan kami siap juga untuk itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengurungkan semangat kita, kobar semangat kita untuk membentuk forum ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kalak. Semua challenge-nya accepted. Nah begitu untuk anggota forum di challenge juga bagi hadirin yang hadir pada hari ini. Ini ada link
untuk grup, langsung kita kunci dan kita ikat dalam sebuah grup, di mana di grup ini nanti semua informasi-informasi kita akan sebar di sini. Jadi jangan bilang nanti ada Magali bilang, kenapa saya tidak diundang? Siapa suruh tidak ikut grup? Kenapa saya tidak diundang? Siapa suruh tidak baca grup? Nah, ini nanti materi kita akan masukkan di situ, termasuk juga hasil kajian-kajian KRB. Ya, kalau bisa, kalau sudah rampung, sudah final, bisa disosialisasikan juga di forum tersebut. Nah, termasuk juga undangan-undangan seperti undangan apel siaga, kema bakti, ataupun kegiatan-kegiatan capacity building lainnya, kita akan komunikasikan di situ. Ya, jadi di sini sekarang bolanya ke teman-teman. Kalau semuanya nanti ada lagi, kenapa kita tidak tahu, kenapa Pak? Nah, berarti tidak tergabung dalam forum PRD seperti itu. Nah, terima kasih banyak atas tanggapan dari teman-teman. Memang namanya kebencanaan ini kita jangan berhenti di tataran konsep saja, karena sangat fluid dan sangat dinamis di lapangan. Oleh karena itu memang harus sering berkumpul, bertemu, dan harus memang sering ke lapangan supaya tahu bagaimana dinamikanya. Makanya melalui forum ini nanti semua yang disarankan dari teman-teman, termasuk bagaimana nanti kita membentuk strukturnya, ini apa dari tingkat kelurahan, kemudian dari tingkat kelembagaan, dalam hal ini identifikasi lembaga tersebut, kapasitinya di bidang apa, artinya dia bergerak di klaster mana. Memang itu harus kita petakan, termasuk potensi masing-masing. Jadi kayak berapa jumlah anggotanya, apa peralatan yang mereka punya, itu harus kita bikinkan. Jadi nanti di grup ini sekaligus kita buatkan sebuah link dan masing-masing organisasi isi, supaya kita bisa melihat juga bahwa jangan sampai ini organisasi cuma 2 orang dalamnya, gitu ya. Jadi nanti di grup itu kita komunikasi lebih intens lagi, mulai dari mengidentifikasi, saling kenal mengenal. Setelah itu kita bikin roadmap-nya berdasarkan KRB tadi, kira-kira apa yang kita mau lakukan sebagai action di awal. Terkait literasi bencana, memang ini selalu didengung-dengungkan dan semoga segera disambut juga oleh Dinas Pendidikan. Kalaupun semuanya belum disambut sama Dinas Pendidikan, tidak ada juga salahnya kalau teman-teman mau berinisiasi, kita borongi, siapa di kelurahan mana, ke SD mana, atau ke sekolah mana. Saya rasa sekolah pasti akan menyambut dengan positif kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terima kasih banyak juga untuk BPPD yang mau memfasilitasi KRD ini dalam beberapa rangkaian kegiatan. Semoga nanti teman-teman ini bisa saling memanggil lagi, karena ini kita tahu teman-teman ini dari teman-teman ini juga, gitu ya. Jadi nanti setelah ini apakah ada komunitas lain, apakah ada organisasi lain yang belum sempat kita undang pada hari ini, namun juga bersama-sama kita di lapangan, ayo kita ajak untuk gabung. Semakin besar semakin bagus, dan harapan saya kita tidak berhenti di sini ya, kita tidak berhenti di sini. Ini justru awal mulanya kita melakukan pertemuan, kita lakukan silaturahmi untuk Makassar yang lebih tangguh. Terima kasih. Saudara, baru saja selesai kita saksikan secara bersama sosialisasi Mayor Corner yang baru saja berlangsung, penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas bidang komunikasi dan informasi publik yang dihadiri langsung oleh sejumlah organisasi masyarakat dan juga organisasi kerelawanan di Kota Makassar yang diresmikan langsung oleh Dr. Andes Haji Irwan Rusfiadi, merupakan staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kota Makassar. Tentunya dari kegiatan yang berlangsung pagi tadi, pemerintah berharap agar masyarakat Kota Makassar tanpa penuh ragu untuk terus memberikan informasi dan langsung menelpon ke 112 untuk memberikan informasi mengenai bencana yang ada di Kota Makassar. Saya Printo Jabri, mewakili kru bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.